Pernah nggak sih kalian ngerasa bad mood terus nggak ada yang ngertiin? Atau anxiety datang tiba-tiba? Hello everyone, yuk kenalan sama kami. Kami dari tim 403 Forbidden, Politeknik Negeri Malang, mempersembahkan Mentora. Tim kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Axel Christian, yang kedua ada Safero Atala, dan yang ketiga ada Fijriati Ramaturiski. Halo semua, salam kenal. Kalian tahu nggak sih kalau kesehatan mental itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap individu? Kesehatan mental berperan besar dalam menentukan kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan dalam berinteraksi sosial. Di tengah perkembangan era modern yang semakin maju, masalah kesehatan mental pun semakin meningkat, baik pada anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Hal ini juga menjadi sebuah tantangan yang perlu diselesaikan dalam mewujudkan Smart City. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 970 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental, dengan depresi menjadi penyebab utama disabilitas secara global. Dilansir dari WHO tahun 2023. Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI tahun 2022, angka kejadian gangguan mental meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak kasus yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan baik. Dilansir dari laman web metrotvnews.com, terdapat 2,45 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Terlebih lagi, fenomena meningkatnya gangguan mental di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, turut menjadi sorotan publik. Gen Z yang saat ini didominasi oleh usia pelajar dan mahasiswa kerap disebut sebagai generasi strawberry, istilah yang menggambarkan kondisi mereka yang terlihat kuat di luar namun sebenarnya rapuh dan mudah hancur secara emosional. Tekanan sosial, ekspektasi akademik, krisis identitas, hingga paparan media sosial secara berlebihan menjadi pemicu utama munculnya gejala stres, kecemasan, dan depresi pada generasi ini. Sayangnya, minimnya literasi emosional dan rasa malu untuk terbuka membuat mereka enggan mencari bantuan profesional. Lalu, apa sih hubungannya kesehatan mental sama Smart City? Penerapan konsep Smart Health dalam Smart City masih didominasi oleh layanan kesehatan fisik seperti pengelolaan rumah sakit, sistem antrian, atau layanan darurat. Aspek kesehatan mental sebagai bagian dari kualitas hidup masyarakat di kota masih belum terakomodasi secara memadai. Padahal, keduanya saling berkaitan erat. Kota yang cerdas seharusnya juga mampu menciptakan masyarakat yang sehat secara emosional dan psikologis. Karena kesehatan mental yang terjaga berkontribusi langsung pada produktivitas, keamanan sosial, dan keberlanjutan pembangunan masyarakat di sebuah kota. Kami menghadirkan Mentora dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya kesehatan mental dan mempermudah deteksi dini terhadap potensi gangguan mental. Mempermudah akses konseling kesehatan mental melalui fitur percakapan dengan psikolog dan AI, pengguna dapat mengakses konseling dengan mudah, cepat, dan tanpa ragu. Mendukung pemantauan emosional mandiri, mencegah dan mengurangi resiko bunuh diri. Sistem berbasis AI akan melakukan analisis terhadap data pengguna untuk mengidentifikasi kondisi psikis pengguna. Dan yang terakhir, mempermudah pemerintah memantau kondisi kesehatan mental masyarakat di dalam kota. Terus, apa sih manfaatnya Mentora? Mentora memberikan dukungan kepada pengguna untuk tetap produktif dalam menjalani rutinitas sehari-hari, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun aktivitas sosial. Mentora juga mendukung implementasi Smart City dalam bidang kesehatan, mendukung inovasi dalam dunia kesehatan, dan juga meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis data. Nah, biar teman-teman makin paham gimana sih cara kerja Mentora, yuk langsung kita cek video demonstrasinya. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari homepage Mentora. Kemudian pengguna boleh langsung melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, email, role, password, dan juga konfirmasi password. Setelah itu, pengguna dapat melakukan login dengan mengisi email dan juga password yang sudah diregistrasi sebelumnya. Kemudian, pengguna diwajibkan untuk memilih jenis kelamin, memasukkan tanggal lahir, mengisi kabupaten atau kota, juga kecamatan dalam personalisasi page ini. Ini adalah tampilan awal dari dashboard pengguna yang berisikan rangkuman data dari pengguna. Juga terdapat quick buttons yang memudahkan pengguna untuk berpindah fitur, juga memanfaatkan fitur emergency call. Ini adalah tampilan dari fitur emotion log atau emo-log yang berfungsi sebagai diary bagi pengguna yang sudah terintegrasi dengan AI. Di sini juga terdapat fitur self-harm tracker yang berfungsi untuk mencegah pengguna melakukan self-harm dengan cara yang unik dan juga menyenangkan. Di dalam fitur konsultasi ini, pengguna dapat bebas memilih psikolog yang mereka inginkan. Pengguna dapat mengambil antrian secara online maupun offline.
Kami juga menyediakan fitur profil psikolog jika pengguna ingin tahu lebih lanjut tentang psikolog tersebut. Kenalin yuk, ini Alora. Alora adalah generatif AI yang dikhususkan untuk memahami perasaan juga kondisi mental pengguna. Berikutnya ada fitur forum. Di sini pengguna dapat bebas berekspresi, ingin bertanya, berbagi, maupun bercerita kepada komunitas. Selanjutnya, yuk kita coba registrasi menggunakan role pemerintah. Langkahnya sama dengan mengisi nama lengkap, email, role, password, dan juga konfirmasi password. Namun, dalam role pemerintah ini kita juga harus mengisi NIP atau nomor induk pegawai. Kemudian, login menggunakan email dan password yang sudah diregistrasikan tadi. Dan inilah tampilan dari dashboard role pemerintah yang berisikan rangkuman data kesehatan mental masyarakat di sebuah kota. Juga terdapat fitur heatmap, emotional monitor, detail per kecamatan, serta rekomendasi AI sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu pemerintah mengeluarkan kebijakan. Mari sadar akan kesehatan mental mulai dari sekarang. Kami dari tim 403 Forbidden pamit undur diri. Terima kasih.